Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bukan sebab itulah kita diciptakan ke dunia ini. Allah Maha tinggi dari tujuan-tujuan yang seperti itu. Al-abath, hanya sekedar permainan, hanya sekedar lewat di dunia ini mengumpulkan harta, mengejar karir dan mengejar dunia. Tidak seremeh itu. Ada tujuan utama kita diciptakan di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haqq." Dan kalian lupa bahwasanya kalian akan dikembalikan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian dengan satu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan dari setiap yang ia lakukan dulu di dunia, dan mereka tidak akan terzalimi sedikit pun, kata Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepanjang apapun umur kita, walaupun bertahun-tahun kita lewati, apalagi umur umat ini sangatlah singkat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja umur umat-umat terdahulu yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tinggal kenangan, hari ini tinggal cerita. Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah berlalu. Padahal umat-umat terdahulu umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara contoh Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh di tengah kaumnya berdakwah. Usia dakwahnya saja 950 tahun. Wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama. Namun kemana ratusan tahun tersebut? Kemana ribuan tahun yang telah berlalu pada umat-umat terdahulu? Hari ini tinggal kenangan. Begitupun kita. Suatu waktu nanti kita ini tinggal kenangan. Kalau dikenang, bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyebutkan bahwasanya setiap di antara kita saat nanti diantar ke kuburannya, diantar oleh keluarganya, diantar oleh hartanya, itu akan kembali, dan yang tinggal adalah amalan saleh yang pernah dia lakukan selama ia hidup di dunia ini. Penyesalan terbesar adalah saat kematian menjemput kita. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt. Sampai ketika kematian menjemput mereka, mereka mengatakan, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia sesaat saja, la'alli a'malu salihan fima tarakt, agar aku mengerjakan amalan saleh dan saya tidak mengulangi lagi kelalaianku. La'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-sekali tidak. Itu hanyalah perkataan mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan, walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, mereka kembali melakukan berbagai macam pelanggaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innahum lakadibun, dan sungguh mereka itu pendusta, kata Allah Azza wa Jalla. Namun saat kematian menjemput mereka, disitulah nampak penyesalan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wa anfiqu, dan infakkanlah sebahagian yang kami rezekikan kepada kalian, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput salah seorang di antara kalian. Fayaqul, barulah dia berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan engkau ya Rabb mengembalikan aku ila ajalin qarib, di waktu yang singkat. Dia ingin dikembalikan walaupun hanya sesaat ke dunia. Apa yang hendak ia lakukan? Fa'asaddaq, saya akan bersedekah. Wa akun minas salihin, dan saya akan termasuk orang-orang yang saleh. Saat ketika ia telah melihat malakul maut, saat ketika ia telah melihat entah malaikatul rahmah yang membawa kain kafan dari surga dengan bau yang sangat harum, atau ia melihat malaikatul azab yang membawa kain kafan dari neraka dengan bau yang sangat busuk. Falaula idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sampai ketika nyawa telah sampai di kerongkongan mereka. Falaula idza balagatul hulqum wa antum hina idin tanzurun, dan kalian melihat ia dalam keadaan sekarat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, padahal kami lebih dekat dengannya dan kalian tidak melihatnya. Malaikat telah datang kepadanya. Adapun orang yang beriman mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu, lewat malaikat ia dihibur, janganlah engkau takut dengan kematian yang ada di depanmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih dengan keluarga yang akan engkau tinggalkan, istrimu yang akan menjadi janda, anak-anakmu yang akan menjadi yatim, harta benda yang engkau kumpulkan. Wala tahzanu, alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh karenanya apa yang diinginkan oleh orang-orang yang telah dijemput oleh kematiannya, kita sekarang ini berada di dalamnya. Hendaknya kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amalan-amalan saleh. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukanlah harta-harta kalian dan bukanlah keturunan kalian yang mendekatkan diri kalian kepada kami, kecuali orang yang mengerjakan amalan-amalan saleh. Lewat lisan Ibrahim alaihissalam, Allah mengabadikan doa beliau dalam surah Asy-Syu'ara, wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari ketika mereka dibangkitkan. Yawma la yanfa'u malun wala banun, hari ketika tidak ada lagi manfaatnya harta benda dan keturunan yang kita bangga-banggakan, nasab yang kita bangga-banggakan. Bahkan Allah mengatakan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ketika sangkakala telah ditiup, tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka, tidak ada lagi keturunan yang mereka bangga-banggakan. Oleh karenanya Ibrahim mengatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, adapun orang-orang yang menerima kitabnya dari sebelah kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, ia tidak mau mengambil catatan amalan selama ia hidup di dunia. Karena di ayat yang lain dalam surah Al-Kahfi, Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang kafir, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Catatan apa ini? Dari perbuatan yang paling besar sampai yang sekecil-kecilnya, tidak ada yang luput
dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma hasiba." Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kemudian dia berkata, "Ma aghna anni maliyah." Ternyata harta benda yang selama ini aku kumpulkan tidak bermanfaat sedikit pun. Halaka anni sultaniyah. Bahkan kekuasaan, pangkat dan jabatan yang hari ini kita melihat orang berebut untuk mendapatkannya, menghalalkan segala macam cara, saling sikat, saling sikut untuk mendapatkannya. Mereka akan berkata di hari kemudian, halaka anni sultaniyah. Sama sekali kekuasaanku tidak bermanfaat untukku sedikit pun. Khuduhu fagulluh. Allah berkata kepada para malaikatnya, ambil dia, borgol kedua tangannya, tsummal jahima sallu, kemudian masukkan ke dalam neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang bermanfaat bagi kita di hari kemudian nanti adalah amalan-amalan saleh yang kita kerjakan. Dan inilah sumber kebahagiaan kita, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, demi Allah, barang siapa yang mengira bahwasanya kebahagiaan yang hakiki terletak pada pangkat dan jabatan atau harta benda, kemudian dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia hidup dalam kesengsaraan tiada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, ia akan merasakan kehidupan yang sempit. Dadanya akan menjadi sempit, hatinya menjadi sempit. Dia bergelimang harta, memiliki segala sesuatunya, namun nampak zahirnya itu terlihat bahagia, tapi pada hakikatnya ia menyembunyikan rasa sedih, ia menyembunyikan penyesalan, ia menyembunyikan kesengsaraan karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti di hari kemudian ia dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia kemudian protes dan berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Allah, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia saya melihat? Allah kemudian menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Hal itu disebabkan karena dulu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau berpura-pura lupa. Kita ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian hidup dalam kelalaian, padahal ajal semakin dekat menjemput kita. Hari kiamat semakin dekat, tanda-tandanya sudah sangat banyak kita lihat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Sungguh kami akan mengisi neraka jahanam kebanyakannya dari kaum jin dan manusia. Mereka memiliki hati, namun hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, namun matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka memiliki telinga, namun telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka hidup, kata Allah, layaknya hanya seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan ada perbuatan dosa yang binatang pun malu melakukannya, seperti perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, homoseksual yang dikenal dengan LGBT. Na'udzubillahi min dzalik. Mereka bangga mempertontonkannya, mereka menyebarkan propaganda sesat, mereka bertopeng dengan hak asasi manusia, kebebasan dan seterusnya. Padahal janganlah kita berbicara dari sisi syar'i dan sisi fitrah manusia saja. Ini adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Betullah kata Allah, ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai, kata Allah Subhanahu wa taala.
Di ayat yang lain Allah mengatakan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sungguh telah semakin dekat hari hisab kepada manusia, akan tetapi mereka semakin lalai, dibuai oleh kehidupan dunia yang penuh dengan fata morgana. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kebahagiaan yang hakiki terletak ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah diturunkan bukan untuk mengekang kebebasan kita, tetapi ia adalah jaminan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Bahkan disitulah kebahagiaan yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amalan saleh dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Siapapun dia, berapapun penghasilannya, mau menjadi orang yang kaya raya atau miskin papa, menjadi pejabat atau rakyat jelata, laki-laki, perempuan, selama beriman kepada Allah, mengerjakan amalan saleh, dia akan hidup dalam kebahagiaan. Ini janji dari Allah. Allah tidak mungkin menyelisihi janjinya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Ini syaratnya beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan saleh, dekat dengan Allah. Dia senantiasa tunduk dan taat kepada Allah, menyambut seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya. Seruan yang menghidupkan hati-hati kalian. Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyengsarakan kita, namun untuk membahagiakan kita. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sungguh Al-Quran diturunkan bukan untuk menyengsarakan kalian. Sebagian orang berusaha berlepas dari syariat Allah dengan dalih ingin bebas. Dan ini pada hakikatnya sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harabu minar riqqil ladzi khuliqu min ajlihi ila riqqi an-nafsi wasyaitani. Mereka berlari, berlepas dari bentuk penghambaan yang dengannya mereka diciptakan, yaitu untuk menjadi hamba Allah. Namun mereka tidak menyadari justru mereka menjadi hawa atau hamba dari syaitan dan hawa nafsunya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, al-imanu wal amalu salih wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah mengatakan bersumpah dengan masa, dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illa alladziina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, wa 'amilus salihat, dan mengerjakan amalan saleh, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mereka senantiasa saling berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Allah memerintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut tentang urusan akhirat, kita disuruh untuk berlomba-lomba, berpacu. Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk mendapatkan kemuliaan itu hendaknya mereka berlomba, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam urusan akhirat. Wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk mengerjakan salat Jumat, fas'au, bersegeralah. Coba kita lihat dalam urusan akhirat, kita disuruh untuk bersegera, berlomba-lomba. Adapun dalam urusan dunia, Allah mengatakan huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang menundukkan bumi untuk kalian. Allah tidak mengatakan fas'au, tapi Allah mengatakan famshu,
berjalanlah kalian pelan-pelan saja. Rezeki kalian tidak akan kemana. Ini dalam urusan dunia, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Namun coba kita lihat sekarang kenyataannya terbalik. Dalam urusan dunia, orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mohon maaf, sampai detik ini masih terjadi kemacetan. Orang-orang mencari dunia. Alhamdulillah, banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak dilalaikan, tetap singgah salat, menunaikan kewajibannya. Tetapi kebanyakannya masih banyak yang berada di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat maksiat. Sedikit sekali orang yang hadir di majelis-majelis ilmu yang menyambut seruan panggilan azan. Ini kenyataannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Padahal dalam urusan akhirat kita disuruh untuk berlomba-lomba. Bahkan tidak ada ithar dalam urusan akhirat. Ithar adalah tingkat pengorbanan tertinggi ketika kita berukhuwah. Dan ini baik. Ini baik. Tapi dalam urusan dunia, sebagaimana pujian Allah kepada kaum Ansar di dalam Al-Quran, yang mengutamakan saudara-saudaranya kaum Muhajirin, padahal mereka juga butuh. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini sifat kaum Ansar. Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara-saudara mereka walaupun mereka butuh. Ini dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan akhirat tidak ada ithar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada ithar. Kita harus berlomba sebagaimana dilakukan oleh generasi salaf. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Umar ibn Khattab senantiasa berusaha untuk melombai Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan. Subhanallah. Inilah yang diperintahkan di dalam agama kita, dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selama Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup di dunia ini, umur masih Allah berikan kepada kita, manfaatkan untuk ketaatan dan amalan saleh. Amalan saleh yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu banyak di antara amalan-amalan saleh yang bisa kita lakukan atau yang harus kita lakukan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita sekalian. Yang pertama yang bisa kita sebutkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir amalan yang sederhana, tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga. Dimanapun kita berada, bisa kita mengerjakannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh seorang lelaki dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alai. Fadullani 'ala 'amalin atashabbathu bih." Ya Rasulullah, saya merasa syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah banyak. Tolong tunjukkan kepada aku satu amalan yang saya rutin untuk mengerjakannya. Jadi sahabat ini ingin sebuah amalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringan tetapi pahalanya sangat besar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir tidak mengeluarkan tenaga, tidak membutuhkan biaya. Kita duduk berzikir, Masya Allah, kita telah mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi bersafar bersama dengan para sahabat memasuki kota Mekah, beliau berkata kepada para sahabat, "Siru, berjalanlah kalian. Hada Jumdan." Ini adalah gunung Jumdan. Di dekat kota Mekah ada sebuah gunung yang bernama Jumdan, dikenal namanya Jumdan. Hada Jumdan, sabaqal mufarridun. Sungguh telah mendahului kita al-mufarridun. Sahabat bertanya, "Manil mufarridun?" Siapakah gerangan al-mufarridun ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat." Yang banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kaum laki-laki dan kaum perempuan. Disebut dengan al-mufarridun, kata sebagian ulama, munfarid.
Munfarid artinya bersendirian. Bersendirian, baik secara hakiki atau secara ma'nawi. Adapun secara hakiki, ketika dia berada dengan saudara-saudaranya, telah menunaikan hak-hak mereka, dia kemudian memisahkan diri, bersendirian untuk khusyuk, larut dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna yang kedua, walaupun dia sibuk, lisannya senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Dia tidak dilalaikan dengan aktivitasnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang pilihan yang tidak dilalaikan dengan tijarah, perdagangan mereka. La tulhihim tijaratun wala bay', jual beli, an dzikrillah, untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak zikir kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab Allah mengatakan, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang yang banyak berzikir kepada Allah dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, Allah menyiapkan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang mengatakan pahala yang sangat besar, antum tidak perlu bayangkan bagaimana besarnya. Jadi, kalau Allah yang berkata besar, antum tidak perlu membayangkan bagaimana besarnya. Kita saja, kalau ada seorang pembesar di mata kita, katakanlah pejabat atau orang kaya raya, memberi janji kepada kita seperti ini, besok kau datang ke rumah, ada hadiah besar yang menantimu. Kira-kira kita bisa tidur di waktu malam? Di malam itu, mungkin kita tidak bisa tidur. Penasaran, ya apa ini hadiahnya? Dia bilang hadiah yang besar. Kecuali kalau macam saya yang janji antum, ya datang besok ada hadiah dari saya. Antum mengatakan paling parfum, tidak lebih dari itu, atau kurma, ya kan antum lihat kapasitasnya. Tapi kalau seorang pembesar yang memberi janji, ya mungkin kita tidak tidur di malam itu. Apalagi jika yang memberikan janji adalah Allah yang maha besar. Allah mengatakan, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima, pahala yang sangat besar. Ini bagi orang yang banyak berzikir. Masih dalam surah yang sama, surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang sangat indah bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam surah yang sama Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, banyaklah kalian menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita disuruh untuk banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara hikmahnya, manfaatnya untuk menenteramkan hati-hati kita. Satu, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, membebaskan diri kita dari kemunafikan. Bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang sifat orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, dan mereka yang tertipu. Ketika mereka mendirikan salat, mereka mengerjakannya dengan penuh kemalasan. Yura'unan nas, mereka salat karena riya, ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi orang munafik juga berzikir, tapi zikirnya sedikit. Jadi kita ini disuruh untuk memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, zikir terbagi menjadi dua sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Satu ada disebut dengan zikir muqayyad, zikir yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan waktu, terikat dengan sifat, terikat dengan jumlah. Misalkan yang terikat dengan waktu, ya, setiap selesai salat 5 waktu,
ada zikirnya yang diajarkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita memberi salam, ya kita berzikir. Jadi biasakan diri kita setiap selesai sholat 5 waktu, jaga zikir dengan baik. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian dicukupkan 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Yang keutamanya kata Nabi, diampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi biasakan ini. Hanya beberapa menit setiap selesai kita salat. Jangan kita terbiasa setiap selesai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, otomatis tangan masuk ke kantong. Apa yang diambil? Handphone. Ya. Update status. Alhamdulillah baru saja saya salat. Ya, atau dia membaca status orang, ya. Jadi ada zikir yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan jumlah. Ya, dan ini semua yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir dalam kondisi dan keadaan-keadaan tertentu. Masya Allah, andaikan kita mau mengamalkan yang sifatnya muqayyad saja, ini hari-hari kita sudah penuh dengan zikir. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sudah sangat penuh dengan zikir. Coba bayangkan, agama ini, Nabi kita telah mengajarkan zikir dalam setiap kondisi dan keadaan. Mau tidur, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Bahkan saat kita terjaga di waktu tidur, ada zikirnya. Mau masuk ke hammam, akramakumullah, ada zikirnya. Keluar dari hammam atau toilet, ada zikirnya. Menggunakan baju, ada zikirnya. Buka baju, ada zikirnya. Mau makan, ada zikirnya. Lupa berzikir di awal makan, ada zikirnya. Setelah makan, ada zikirnya. Berhubungan dengan keluarga, ada zikirnya. Keluar dari rumah, ada zikirnya. Masuk ke rumah, ada zikirnya. Kita takjub melihat sesuatu, ada zikirnya. Masuk ke masjid, ada zikirnya. Keluar dari masjid, ada zikirnya. Turun hujan, ada zikirnya. Berhenti hujan, ada zikirnya. Bertiup angin, ada zikirnya. Allahu Akbar. Apalagi? Sebutkan semua. Semua ada zikirnya. Kalau saja ini kita amalkan dengan baik, kita tidak termasuk orang yang lalai. Hidup kita sudah penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap selesai salat ada zikirnya. Belum lagi ditambah dengan zikir-zikir yang sifatnya mutlak, yang kata Nabi tadi, usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah hisnul hasin. Dia adalah merupakan benteng perisai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Begitulah cara kita melindungi diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Makanya pernah suatu ketika ada salah seorang salaf, dia bertanya kepada muridnya, bagaimana jika engkau melewati sebuah jalan, kemudian ada anjing yang selalu mengganggumu? Dia berkata, saya akan menghalaunya. Sang guru bertanya lagi, bagaimana kalau keesokan harinya kau berjalan di tempat itu, kembali dia mengganggumu? Dia mengatakan, saya kembali akan menghalaunya. Bagaimana kalau keesokan harinya dia mengganggumu lagi? Dia bilang, saya akan menghalaunya. Sang guru mengatakan, ini adalah pekerjaan yang bertele-tele. Datangilah pemilik anjing, kemudian sampaikan kepadanya, tolong ikat anjing Anda, dia selalu mengganggu saya. Begitu juga dengan syaitan, yang kata Allah dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian, kalian tidak melihat mereka. Coba kita bayangkan, kita menghadapi musuh yang melihat kita, yang kita tidak melihatnya. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dari musuh tersebut? Yaitu mengingat yang menciptakannya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Uzkurullaha dzikran katsira, fadhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kepadaku, sebutlah namaku, aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbanyak zikir. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang dengannya kita harus menjaganya dengan baik dan memperbanyak untuk melakukannya, jaga salat dengan baik. Salat pertama tentunya adalah salat yang wajib, karena dalam haditsul qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada amalan yang seorang hamba mendekatkan diri kepada aku yang paling aku cintai dari amalan yang aku wajibkan kepada mereka. Salat 5 waktu, 5 kali sehari semalam, jaga dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'ala haula'i salawat
kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, salat itu akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi saksi baginya dan menyelamatkannya di hari kemudian nanti. Wa man lam yuhafidz 'alaiha, dan siapa yang tidak menjaga salatnya dengan baik, falaysat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, ia tidak akan memiliki cahaya di hari kemudian, tidak akan memiliki saksi di hari kemudian, dan tidak diselamatkan dari api neraka. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf, dan dia akan dibangkitkan di hari kiamat bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, Ubay ibn Khalaf. Jaga salat dengan baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, yang mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, dalam ayat yang lain, kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Wahai Syuaib, apakah salat yang engkau perintahkan kepada kami itu yang akan kemudian menjadikan kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah selain Allah, dan untuk kami memperlakukan harta kami sesuai keinginan kami? Jadi mereka sadar bahwasanya kalau mereka menjaga salat dengan baik, maka perbuatannya itu akan terkontrol, perbuatannya itu akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jadi salat yang wajib jaga dengan baik. Kemudian yang kedua, jangan diremehkan salat-salat sunnah, karena nanti yang sunnah-sunnah ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan menambal kekurangan amalan-amalan wajib yang kita lakukan. Asalnya yang dihisab adalah yang wajib, namun jika ada kekurangan, Allah berkata kepada para malaikat, lihatlah apakah dia memiliki amalan yang sunnah, kemudian yang sunnah itu menutupi kekurangan yang wajib. Kemudian keutamaan yang lain mengamalkan amalan sunnah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagaimana lanjutan dari hadis qudsi yang kita sebutkan tadi, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada aku dengan amalan yang sunnah sampai aku cinta kepadanya. Wa idza ahbabtuhu, dan ketika saya telah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, saya menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Wa kuntu basarahu alladhi yubsiru biha, saya menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Wa kuntu yadahu alladhi yabtishu biha, saya menjadi tangan yang ia gunakan untuk bekerja. Wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha, saya menjadi kaki yang ia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani la'u'tiyanna, jika dia meminta dariku akan aku beri. Wala in ista'adzani la'u'idzanna, dan jika dia meminta perlindungan dariku akan aku lindungi, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi amalan sunnah ini mendatangkan kecintaan Allah. Dan dalam hadis qudsi yang lain, ketika Allah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan mengatakan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu, saya cinta fulan, maka cintailah ia. Ya, Allah cinta kepadanya, Jibril cinta, dan diumumkan kecintaan Allah itu di langit, sehingga orang ini dicintai oleh penduduk langit. Makanya boleh jadi dia adalah seorang lelaki yang tidak terkenal di dunia, namun terkenal di langit. Dan ini yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa gunanya kita terkenal di dunia, tenar di dunia, masyhur di dunia, jutaan pengikutnya di media sosialnya, namun tidak dikenal di langit? Apa gunanya? Sebaliknya kata Nabi, rubba ash'ath aghbar dhi timirain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la barrah. Boleh jadi ada seorang lelaki, ya, rambutnya kusut, pakaiannya sederhana, madfu'in bil abwab, kalau dia datang bertamu ditutupi pintu di mukanya, kalau dia tidak ada tidak dirindukan, kalau dia datang tidak didengar apa yang dia ucapkan. Namun andaikan dia bersumpah menyebut nama Allah, Allah mengabulkan sumpahnya. Ada orang yang seperti itu, biasa-biasa di dunia, tetapi karena ketaatannya terkenal di langit. Pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama dengan para sahabat, dan di antara sahabat ini ada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan sahibus sawadain, yang bertanggung jawab sendalnya dan sikat giginya Nabi, pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi berjalan bersama dengan para sahabat, beliau butuh siwak. Siwak ini dari pohon arak, dan ini tugasnya Ibnu Mas'ud.
naik manjat, kemudian dia mengambil siwak itu, siwak yang biasa kita jadikan oleh-oleh kalau kita pergi haji atau umrah. Ini sunnah. Ya, sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, pernah ada kejadian mahasiswa setiba, ya, dia bawa siwak, ya, di sweeping polisi, ya, stengkanya mati semua, pokoknya keluar undang-undang ini sekian, Anda harus bayar. Tapi ditanya, apa itu di kantongmu? Dia bilang, ini siwak Pak. Untuk apa? Sikat gigi. Hah? Jalan. Sikat gigi saja kau tidak bisa beli. Ya, apalagi kau mau bayar denda. Dikasih lolos. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Ibnu Mas'ud mengambil siwak, memanjat, tiba-tiba angin berhembus. Di antara biografi beliau, dalam biografinya disebutkan, kaki Ibnu Mas'ud itu kecil. Dua kakinya kecil, betisnya kecil. Spontan orang yang ada melihat kedua betis beliau yang kecil itu tertawa. Tapi Nabi SAW justru marah dan mengatakan, "Atadhakuna min dikkati saqai?" Kalian menertawai dua betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil. Wallah, betisnya Ibnu Mas'ud lebih berat timbangannya di sisi Allah dari gunung Uhud. Allahu Akbar. Betis yang kecil, tapi digunakan untuk qiyam, melangkah ke tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, memberatkan timbangan amalan kebajikannya di hari kemudian nanti. Sebaliknya kata Nabi SAW, akan datang di hari kiamat orang yang samin, sangat besar, yang hidupnya penuh dengan kesenangan, namun la yaswa indallahi janaha ba'udah, tidak ada nilainya di sisi Allah walaupun dengan sehelai sayap nyamuk. Nabi kemudian membaca firman Allah, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari kiamat dia tidak memiliki timbangan sedikit pun. Jadi Bapak Ibu, yang memberatkan timbangan amalan kebajikan kita, amalan saleh. Ya, dan tadi salat yang paling utama yang perlu kita perhatikan, kemudian juga amalan-amalan sunnah yang mengiringinya. Ya, dan ini yang semestinya kita harus jaga dengan baik. Saya rasa masih banyak sebenarnya yang ingin kami sampaikan, tetapi waktu yang membatasi kita. Kesimpulannya adalah makmurkan waktu-waktu kita dengan ketaatan kepada Allah. Kesimpulannya, amalan yang diwajibkan perhatikan dengan baik. Begitu pula berkaitan dengan harta kita, zakat dan sedekah, berbanyak infak di jalan Allah. Ini akan bermanfaat bagi kita di hari kemudian kelak. Berbanyak puasa, terutama puasa-puasa sunnah. Sebaik-baik puasa adalah puasa Daud. Kalau tidak bisa 3 hari dalam sebulan, sebagaimana kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Saya dinasihatkan oleh kekasihku Rasulullah 3 hal, di antaranya berpuasa 3 hari dalam sebulan. Kemudian juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, muamalah kita dengan sesama manusia intinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Keridhaan Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua kita, dan kemurkaannya terdapat pada kemurkaan kedua orang tua kita. Disitulah keberkahan hidup kita. Kemudian menyambung tali silaturahim, ya, dengan kerabat-kerabat kita, dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Juga rajinlah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang kata Nabi SAW, haula'i qaumun la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum yang mana orang-orang yang hadir bersama dengan mereka tidak akan pernah merugi, dan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Bapak Ibu, kita datang ke tempat ini dengan dosa yang besar, namun setelah kita bangkit dari majelis ilmu dengan niat yang ikhlas, dosa-dosa kita berguguran dan kita kembali ke rumah kita seperti bayi yang kembali dilahirkan oleh ibunya. Yang dengan demikian insya Allah harapannya adalah semoga kita mati dalam ketaatan. Mengapa kita mengisi hari-hari kita dengan ketaatan? Tujuannya agar kita mati dalam ketaatan. Dan ini makna firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri pada Allah. Kata para ulama tafsir, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi. Siapa yang hidup di atas sesuatu, dia dimatikan dengan sesuatu itu. Jadi kalau setiap hari kita isi dengan ketaatan yang beraneka ragam yang kita sebutkan contohnya, insya Allah Allah akan mematikan kita dalam ketaatan dan kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian apa yang kami sampaikan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa saddadallahu khutana khutakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.